Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja kita berada. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami saat ini, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan arti firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih itu, kedua orang ini, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Akan doa itu adalah napas hidup orang percaya. Pernyataan ini bukan lagi hal yang asing bagi kita, terutama jawaban atas setiap pertanyaan tentang apakah doa itu. Lalu bagaimana dengan doa para murid dalam bacaan kita pada pagi hari ini? Ketika para murid sedang bergumul menantikan Roh Kudus, Petrus berdiri di tengah-tengah saudara-saudara seimannya untuk membicarakan siapa pengganti Yudas Iskariot. Tegasnya,
posisi yang ditinggalkan Yudas saat itu harus diisi sebagai bagian dari saksi kebangkitan Kristus. Untuk menentukan pengganti tersebut, mereka berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah dengan cara menggunakan undi sebagai instrumennya. Membuang undi adalah merupakan peraturan yang sangat dihormati dalam masyarakat Israel purba. Membuang undi harus dilakukan dalam hal mengambil satu keputusan. Akhirnya doa dan undi menjatuhkan pilihan kepada Matias. Doa itu akan menjadi sangat penting ketika kita berdoa menyerahkan seluruh keputusan kita hanya kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Petrus bersama dengan murid-murid yang lainnya. Keberserahan itu harus dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah lah yang paling mengenal hati semua orang. Doa membuat kita semakin intim dengan Allah, dan jawaban atas pergumulan adalah merupakan jawaban yang terbaik bagi kita. Dialah yang paling mengenal hati kita. Dan pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah doa itu sudah menjadi pusat dari kehidupan kita? Karena kita tahu bersama bahwa tanpa doa sesungguhnya iman kita sudah mati. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah lewat firman-Mu pada saat ini Tuhan, senantiasa mengingatkan dan mengajarkan kami semua, bahwa di dalam kehidupan kami, yang paling mengenal pribadi kami, hanya Engkau sendiri. Dan karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring dalam keadaan sakit oleh karena penyakit yang mereka alami dalam kehidupan mereka, baik yang dirawat di rumah, yang sedang berobat jalan maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan datang dalam kehidupan mereka, Tuhan jamah mereka satu persatu, dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka semua dapat memperoleh kekuatan kesembuhan yang semuanya berasal dari Tuhan. Begitu juga anggota jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia atau berkat lainnya yang mereka alami dalam kehidupan mereka, Tuhan lengkapi sukacita mereka. Dan kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka senantiasa hidup takut akan Engkau dalam memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ini doa syukur kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.